stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart. Selamat pagi, selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Dengan sukacita, Presbiter GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan mengucapkan selamat beribadah secara daring bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini dengan tema Gereja Pejuang Kebenaran. Melalui bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-29. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Junita Lun Ulaan SSI Theo. Untuk itu, dimohon kepada jemaat sekalian mempersilakan diri dengan bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Tuntunan Allah dalam kuasa Roh Kudus sungguh menuntun kita dalam kebenarannya dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, persekutuan, hingga pergumulan pribadi. Kita terus dituntun dalam kehendak Allah memahami, merasakan kebaikannya, sekalipun berada dalam keratuhan. Dengan rasa syukur dan sukacita atas tuntunannya, marilah berdiri dan memuliakan Tuhan yang hadir melalui persekutuan dengan firman. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 3, bait pertama dan keempat. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang akan menuntun kita dalam ibadah minggu saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jiwaku mari nyanyi, Tuhanmu pujilah, yang dalam terang surgawi dipuji disembah. Hendak di dunia ini ku turut bermazmur.
Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Engkaulah yang selalu menuntun umat-Mu melewati tantangan dan pergumulan kehidupan, terutama dalam situasi yang sulit karena pandemik virus corona. Kami patut bersyukur atas kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami atas dosa dan kesalahan yang diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia. Kami telah lalai menceritakan dan mengajarkan tentang ketaatan kepada-Mu, kepada generasi kami karena sibuk mengejar kesenangan dunia. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sering putus asa dan tidak percaya akan kehadiran-Mu serta meragukan kuasa-Mu. Nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu bagi kami umat-Mu yang berdosa. Ya Roh Kudus, ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang yang selalu menghadirkan kasih dan harapan bagi keluarga dan sesama kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping Juru Selamat-Mu hingga kau jadi putih bersih. Berkedukah kau di bawah salib-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di minggu ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang sujud sembah di hadapan-Mu Bapa, karena kami sungguh merasakan bagaimana kasih kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mensyukuri kebaikan dan berkat Tuhan. Di pagi ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan hari ini dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita,
atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentang, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengajukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali mengalami perjumpaan iman di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Sekalipun kita masih harus beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kita tetap merasakan bagaimana karya kasih kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop yang akan kita renungkan di pagi hari ini berangkat dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Berbicara tantangan selalu ada dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun. Perikop kita menyajikan kepada kita yang pertama, bagaimana pembicaraan Paulus dengan orang-orang Yahudi yang berada di Roma. Paulus mau menjelaskan kepada mereka tentang persoalan yang terjadi di Yerusalem, karena Paulus ingin supaya mereka tidak membenci dia, dan di satu sisi mereka dapat mendengarkan Injil Yesus Kristus yang akan Paulus sampaikan. Dan bagian yang kedua dari perikop kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29 mengisahkan kepada kita bagaimana bagian dari penjelasan yang coba dijelaskan oleh Paulus bahwa ia sesungguhnya tidak bersalah terhadap bangsa Israel maupun adat istiadat. Namun sekalipun demikian, ia harus ditangkap, ia diserahkan kepada orang Romawi.
Walaupun pada akhirnya orang Romawi tidak mendapatkan kesalahan sekecil apapun di dalam diri Paulus. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia naik banding kepada kaisar karena ia dipandang melanggar tradisi. Rupanya setelah Paulus naik banding, orang-orang Yahudi di Yerusalem menjadi putus asa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada bagian yang ketiga dari perikop kita menjelaskan kepada kita bagaimana respon negatif dari orang-orang Yahudi yang dipahami Paulus sebagai bagian dari tegar tengkuk bangsa ini. Mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran, tetapi mereka menganggap bahwa justru yang mereka jumpai adalah sebuah perbedaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, apa yang dapat kita refleksikan dari perikop kita di pagi ini? Bagian yang pertama mengatakan kepada kita, dalam ilmu psikologis kita mengenal sebutan teori harga diri manusia. Harga diri merupakan hasil evaluasi dari setiap individu manusia terhadap dirinya sendiri yang diekspresikan di dalam sikap terhadap diri sendiri. Evaluasi ini mau menyatakan suatu sikap penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa besar individu percaya bahwa dirinya mampu, berarti, berhasil, berharga menurut standar dan nilai pribadinya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh membiarkan begitu saja nama baik kita difitnah orang, karena hal tersebut bisa saja membawa kita berhadapan dengan berbagai hal yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam diri kita. Apalagi ketika itu keterkaitan dengan pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita boleh menangkis segala fitnahan itu asal kita melakukannya bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi upaya yang kita lakukan di dalam koridor memuliakan Tuhan. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita, kita harus berusaha membina hubungan baik dengan semua orang. Namun pada kenyataannya ketika bicara hubungan baik dengan semua orang, itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan relasi sosial. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain yang saling mempengaruhi. Relasi dengan sesama perlu dijaga supaya kita bisa diterima baik, baik dalam relasi masyarakat maupun dalam relasi persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, yang perlu kita ketahui, salah satu hal yang merusak hubungan baik kita dengan banyak orang menjadi rusak karena kita terlalu banyak memunculkan perdebatan pandangan yang tidak terlalu penting untuk kita bahas, dan itu berdampak bukan hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain. Ini yang kemudian akan menimbulkan kesan bagi kita bahwa mungkin saja orang lain terlalu usil atau kepo, ataupun mungkin sebaliknya kita yang terlalu usil atau terlalu kepo dengan orang lain. Bagian ini mengatakan kepada kita sebagai gereja, dalam hal ini tubuh Kristus, kita perlu belajar dari Paulus. Di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, bahkan kesulitan, masihkah kita semangat melayani Tuhan? Sebagai gereja, kita dipanggil untuk keluar dari tembok-tembok pembatas dan membuka diri menjadi rumah bagi semua orang. Martin Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh orang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dan rahmat Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Yesus yang kita imani sebagai penyelamat, Yesus yang kita imani sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat perikop kita di minggu pagi ini mau mengarahkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan berbagai perbedaan pendapat, bukan berarti kita kemudian menjaga jarak, memberi ruang, memasang pembatas antara kita dengan orang lain. Tetapi mari lewat perikop kita di minggu pagi ini mengingatkan kepada kita
Mari kita merefleksikan kembali. Sudahkah kita memposisikan diri sebagai pejuang kebenaran sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran? Baik sebagai presbiter pun kita sebagai jemaat Tuhan. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kita sebagai anak-anak. Dalam kapasitas kita sebagai keluarga pun, dalam kita mengupayakan, memperjuangkan kebenaran bagi sesama di sekeliling kita, ada kalanya kita ditolak, ada kalanya kita diperhadapkan dengan penderitaan dan kesukaran. Tetapi mari kita berefleksi lewat perikop kita di pagi hari ini. Yang dibutuhkan dari kita adalah keterbukaan untuk menjalani kehidupan, keterbukaan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Berbagai perbedaan pasti akan kita jumpai, berbagai pendapat akan kita diperhadapkan kepada kita. Tetapi mari kita belajar lewat perikop kita di pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, supaya kita tetap semangat menjalani tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Lewat Paulus kita diingatkan, inti menjadi alat Tuhan bukan mengejar ketenaran, bukan mengejar popularitas, namun yang dituntut dari kita adalah kesetiaan, ketulusan, dan kerendahan hati, agar kita dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kebaikan bersama dan bukan untuk membuat tembok-tembok pemisah bagi sekeliling kita. Mari refleksikan itu dalam hidup beriman kita, tetapi juga imani bahwa kuasa Allah dipercayakan bagi kita supaya kita mampu melanjutkan tanggung jawab pelayanan ini. Selamat melanjutkan kebenaran dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengarahkan aduannya ke pantai seberang.
Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di minggu ke-11 sesudah Pentakosta saat ini, mari kita bersahati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dengan segala kasih dan kebaikan yang kami terima dari Tuhan datangnya, membawa kami untuk terus meyakinkan hidup kami dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi ini kami boleh merefleksikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan sebagai gereja, kami Tuhan perlengkapi untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, kebaikan kepada sesama di sekeliling kami. Sekalipun kami diperjumpakan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, namun kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kami melewati setiap tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Kami satukan hati dalam syafaat kami di saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah bahkan ke pelosok-pelosok desa. Tuhan juga yang tetap memberkati segala karya layan, dan biar kiranya setiap apapun yang boleh diupayakan oleh pemerintah kami terlebih Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga yang tetap melindungi gereja-gereja Tuhan dengan segala keberadaan pelayanan yang ada di dalamnya. Di tengah-tengah situasi pandemi, biar kiranya kasih Tuhan juga yang terus menopang kami, sehingga pelayanan kami semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Tuhan juga memberkati dalam setiap karya pelayanan. Fungsionaris Majelis Sinode juga Tuhan lindungi, sertai berkati mereka dengan segala kasih kebaikan yang berasal daripada-Mu. GPIB yang tersebar di kota-kota besar sampai ke pos-pelkes yang ada. Lebih khusus Tuhan kami membawa dalam doa GPIB Jemaat Anugerah Sorek Bajam Suryakasih Tembilahan. Kami berdoa Tuhan untuk kebersamaan pelayanan kami selaku presbiter, diakon, penatua dan pendeta. Kami tetap membawa di dalam doa untuk Gumul, keluarga hamba-Mu, Pendeta Janet Liafia Bahati Huta. Tuhan juga yang terus melawat, memulihkan, menyembuhkan di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Demikian juga bersama dengan duka cita yang dialami, dirasakan oleh keluarga hamba-Mu Diakon Ibu Siregan, Tuhan juga yang tetap menyertai. Demikian juga gumul duka cita yang Tuhan percayakan bagi keluarga hamba-Mu Penatua Bapak R. Sitorus. Biar kiranya Tuhan di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga hamba-Mu ini, kekuatan penghiburan dari Tuhan datangnya. Inilah kami ya Bapa, kami membawa dalam doa kami untuk jemaat Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan juga yang tetap bukakan jalan berkat, berkati segala apapun upaya, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Mereka yang bersyukur atas berbagai berkat yang mereka alami, baik pertambahan usia, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biar kiranya segala syukur sukacita yang mereka alami, mereka juga meyakini, mengimani dari Tuhan datangnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tuhan juga yang tetap memberkati. Kami mengingat di dalam doa kami untuk gumul keluarga Bapak Carlos Simamora, Ibu Borumanik ketika peristiwa rumah kebakaran. Biar kiranya Tuhan di tengah-tengah peristiwa ini ada kuasa Tuhan juga yang terus dinyatakan dalam kehidupan keluarga besar Bapak Carlos Simamora, Ibu Borumanik. Biar kiranya keluarga juga tetap mengimani pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Inilah kami ya Bapa, kami juga membawa di dalam doa kami untuk tanggung jawab pelayanan kami di masa pandemi ini. Biar kiranya Tuhan juga yang tetap menyertai kami, pengurus dan anggota Pelkat, komisi-komisi kerja, karyawan kantor, panitia, Tuhan juga lindungi sertai berkati kami semua dengan segala keberadaan kami. Dan biar kiranya segala apapun yang kami upayakan dalam pelayanan ini, ajarlah kami untuk tetap mengimani kuasa dan pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah kami
Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang minggu yang Tuhan percayakan bagi kami, baik di rumah, di pasar, di kantor, di ladang, dengan segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan juga yang tetap bukakan jalan berkat bagi kami. Inilah kami ya Bapa. Anak-anak kami dalam masa kecil tumbuh kembang mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan di masa pandemi ini juga Tuhan berkati. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga berkati. Janda duda, yatim piatu, di tengah-tengah persekutuan jemaat kami, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Orang-orang tua kami dalam masa lanjut usia, Tuhan juga yang terus menyertai memberkati mereka dengan segala keberadaan gumul mereka. Proses pembangunan rumah Pelkat yang masih terus berlanjut, Tuhan juga yang memberkati segala apapun upaya panitia, bahkan segala apapun yang mereka harapkan, mereka gumuli, Tuhan juga yang bukakan jalan berkat. Inilah kami ya Bapa. Biar kiranya setiap doa, pinta dan sembahyang kami, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Iya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 118 ayatnya 19 yang menyatakan, "Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 83 bait pertama dan ketiga. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu, juga persembahan yang kami berikan, jadikanlah persembahan kami sebagai berkat untuk menyatakan kasih, menyampaikan pelayanan bagi sesama, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Sariwarta GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan, Minggu 16 Agustus 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. 1. Ibadah bersama di rumah
ibadah GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan sebelum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring, dapat diakses di kanal YouTube GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. 2. Bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah pelkat GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan terus berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian terus bergandengan tangan menopang perjalanannya pembangunan rumah pelkat. Mohon menopang dalam doa maupun dana. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Junita Lulaan SSI Teol atas pelayanannya. Tuhan memberkati, serta seluruh pelayanan yang bertugas pada hari ini juga. Kepada jemaat dimanapun berada, Tuhan memberkati. 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan berupa persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan kantong dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. 6. Selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantar ke rumah jemaat oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari mohon dibaca serta turut ambil bagian dalam bagian yang ada. Dalam warta jemaat tertera banyak informasi penting bagi kita semua. Demikian sari warta jemaat. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Wartakan Injil Tuhan Yesus Kristus dalam kerja dan layan, serta hadapilah setiap tantangan dengan penuh syukur. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.